Tetangga baru pindah dari jalan keluar. Belum kenalan ya? Siapa nama? Saya dan oh saya dia. Kamu yang punya namanya kamu. Halo nak, udah gede masih ngompol. Udah ngompol. Loh bu, anaknya udah di toilet training belum? Belum toilet training ya? Tadi. Bukan bu. Toilet training belum ya? Emang toilet training apa? Jadi apa sih itu toilet training? Moms, toilet training adalah sebuah pelatihan dan mengajarkan untuk anak saat mengontrol buang air besar dan buang air kecil. Nah, toilet training ini merupakan sebuah upaya saat melatih anak agar bisa buang air di toilet, bisa melepaskan celana dan bisa berjongkok, serta dapat membersihkan kotoran dan memakai celana. Nah, toilet training ini merupakan tugas perkembangan utama pada anak toddler usia 12 bulan sampai 36 bulan. Agar latihan toilet training ini berhasil, anak-anak harus diberi dorongan untuk menahan diri dalam BAB dan BAK. Tujuan dan manfaat toilet training. Yang pertama yaitu ada tujuan, yaitu mengajarkan dorongan dan keinginan berkemih pada anak usia 12 hingga 36 bulan. Lalu, membiasakan anak untuk BAK dan BAB di toilet dan tidak sembarangan. Nah, lalu ada manfaat toilet training, yaitu yang pertama, merupakan awal dari kemandirian sejati bagi anak yang terbiasa BAK dan BAB sendiri. Nah, yang kedua, anak-anak malu serta tidak mau dianggap anak-anak lagi. Yang ketiga, anak-anak sadar akan kebersihan pribadi seperti anak mengetahui yang mana yang kotor dan terbiasa menjaga kebersihan jamban dengan mencuci tangan dan anus setelah buang air kecil atau besar. Yang keempat yaitu mengenal setiap bagian tubuh dan fungsinya melalui latihan toilet training. Apa-apa aja sih teknik toilet training yang bisa dilakukan orang tua kepada anaknya? Nah, yang pertama itu adalah teknik lisan. Teknik lisan adalah kegiatan yang melatih anak dengan memberikan arahan sebelum dan sesudah BAB dan BAK. Cara ini biasa dilakukan orang tua, namun jika kita perhatikan kembali, teknik lisan ini memiliki nilai yang tinggi dalam merangsang BAB dan BAK. Dan persiapan psikologis verbal ini dapat membantu anak menjadi lebih dewasa. Yang kedua, itu ada teknik modeling. Teknik pemodelan adalah upaya melatih anak BAB dan BAK dengan cara menirukan dan memberikan contoh BAB dan BAK yang benar, atau dengan mempraktikkan BAB dan BAK yang benar. Efek negatif dari metode ini adalah jika contoh yang diajarkan kepada anak salah, maka anak juga akan menirukan contoh yang salah. Nah, dalam melakukan toilet training ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ketahui tahapan yang harus dilalui anak ketika ingin BAB dan BAK. Apa aja tahapannya? Yang pertama, anak harus merasakan adanya tekanan di kandung kemih atau merasa mulas. Kemudian, anak harus menghubungkan perasaan itu dengan apa yang terjadi di dalam tubuhnya. Yang ketiga, anak belajar menanggapi tanda-tanda itu dengan berlari dan menuju kloset atau pispot. Dan yang terakhir, sesampainya di sana, ia harus tahu bagaimana cara melepas pakaiannya, cara memposisikan dirinya secara nyaman di pispot atau di kloset. Kemudian, hal kedua yang harus diperhatikan adalah mengetahui kapan toilet training dapat dimulai. Karena tidak setiap anak, tidak segala usia dapat melakukan toilet training. Nah, sebelum mengajarkan toilet training ini, kita lihat dulu kesiapan dari diri anak itu. Karena setiap anak membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Nah, untuk saraf dan otot yang mengatur keluarnya
urin dan tinja itu berlaku pada saat anak berusia 18-24 bulan. Itulah sebabnya biasanya toilet training ini diajarkan pada saat anak berusia 2 tahun. Kemudian yang ketiga adalah ajarkan anak cara mengutarakan keinginan BAB dan BAK. Tips toilet training lainnya adalah ajarkan anak untuk mengutarakan keinginan BAB dan BAK dengan cara untuk ajarkan anak untuk mengatakan ingin pup atau ingin pipis ketika dia ingin buang air kecil. Dan sebelum kita mengajarkan anak, kita berikan dulu pengertian apa itu pup dan apa itu pipis. Yang keempat, tunjukkan tempat yang harus dituju ketika ingin BAB dan BAK. Saat anak mulai merasakan keinginan BAB dan BAK, tunjukkan padanya kemana ia harus pergi. Karena anak masih belum terbiasa melakukannya di toilet, sebaiknya gunakan pispot atau dudukan kloset untuk tahap pembelajaran. Nah, jadi ketika anak mulai merasakan dorongan ingin BAB atau BAK, arahkan ia untuk ke pispot atau dudukan kloset tersebut untuk mengeluarkannya. Jika langkah ini dilakukan terus-menerus, maka anak akan terbiasa menuju ke toilet saat ingin BAB ataupun BAK tanpa harus memberitahukannya kepada orang tua. Yang kelima yaitu ajari anak hubungan antara rasa ingin BAB ataupun BAK dan pergi ke toilet. Cara ini dalam melatih toilet training pada anak ataupun balita. Orang tua bisa mengungkapkan berulang-ulang kepada anak bahwa ketika ia merasa sensasi ingin BAB atau BAK, maka itulah saatnya ia harus menuju ke toilet. Pada awal proses hal ini tidak akan berlangsung berhasil. Ada kalanya anak baru mengatakan pipis setelah ia basah di luar toilet. Jika hal ini terjadi, orang tua tidak boleh marah dan jelaskan kembali kepada anak bahwa tempat BAB atau BAK itu adalah di toilet. Yang keenam, gunakan alarm. Ada baiknya orang tua memasang alarm agar tidak kecolongan. Normalnya, anak akan buang air kecil setiap 2-3 jam sekali. Dengan mengatur alarm setiap 2 jam ataupun 3 jam sekali, maka orang tua bisa melakukan langkah antisipasi. Begitu alarm berbunyi, orang tua harus segera membawa anak ke toilet untuk buang air. Nah, ada beberapa tanda yang perlu kita ketahui bahwa anak tersebut telah siap untuk kita ajarkan toilet training. Yang pertama yaitu anak sudah mampu menirukan orang tuanya dan sudah ada rasa tertarik ingin belajar mengikuti orang tuanya ke kamar mandi. Yang kedua yaitu anak sudah mampu untuk menunjukkan rasa kemandiriannya. Yang ketiga, anak juga sudah mampu untuk mengembalikan barang-barang ke tempat semula tanpa kita suruh atau kita minta. Yang keempat yaitu anak sudah mampu menyampaikan rasa ingin buang air kecil atau buang air besar. Yang kelima, anak sudah mampu berjalan dan duduk dengan baik. Yang keenam, anak sudah mampu untuk mengenakan dan melepaskan pakaiannya sendiri. Dan yang ketujuh, anak sudah mampu memahami instruksi sederhana seperti kita katakan, "Nak, tolong ambilkan itu." Anak sudah mampu mengambilkannya, yaitu artinya anak sudah mampu memahami perkataan kita. Pelaksanaan toilet training. Nah, dalam melaksanakan toilet training ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama, menjelaskan kepada anak apa itu toilet training. Gunakan bahasa yang sederhana agar dipahami oleh anak. Yang kedua, memberitahukan kepada anak bahwa sangat baik untuk buang air besar dan buang air kecil di kamar mandi. Yang ketiga, membiasakan anak pergi ke toilet saat buang air kecil dan buang air besar. Yang keempat, gunakan celana yang mudah dilepaskan oleh anak-anak. Yang kelima, bersihkan alat vital setelah buang air. Yang keenam, memperlihatkan penggunaan toilet yang benar. Nah, untuk melakukan toilet training di atas, ada beberapa hal yang kita mungkin perlu saat melakukan pelatihan toilet training. Nah, yang pertama itu membeli seperti dudukan atau bangku yang dapat digunakan untuk memanjat dan menopang kaki anak saat sedang buang air. Lalu, ketika anak telah berhasil melakukan toilet training, berilah reward seperti makanan atau minuman kepada anak. Nah, selanjutnya, letakkan anak pada posisi toilet yang senyaman mungkin. Selanjutnya, rangsang anak agar ke toilet dengan cepat. Bila anak telah menunjukkan tanda-tanda ingin buang air, maka suruh anak untuk berlari ke kamar mandi agar dapat merangsang untuk buang air. Selanjutnya, jika anak gagal dalam proses buang air yang menyebabkan celananya basah atau kotor, jangan menggunakan kata-kata yang keras atau mengintervensi anak. Sebaliknya, dukung anak sebagai peringatan lisan dan memotivasi anak agar tidak melakukan kesalahan selanjutnya. Yang terakhir, ganti penggunaan popok dengan celana dalam apabila penggunaan toilet training telah mampu dilakukan.
Nah, dampak kegagalan toilet training. Dampak paling umum pada kegagalan toilet training ini adalah apabila orang tua memberikan perlakuan atau aturan yang lebih ketat kepada anaknya. Maka hasil tersebut akan mengganggu kepribadian dari anaknya. Anak akan cenderung lebih bersifat retentif, yaitu anak cenderung lebih bersikap keras kepala, bahkan kikir. Nah, hal ini dapat terjadi apabila orang tua tuh sering memarahi anaknya ketika BAB atau BAK, atau melarang anaknya ketika BAB atau BAK saat berpergian. Sebaliknya, apabila orang tua santai dalam menerapkan toilet training ini, anak akan dapat mengalami kepribadian yang lebih ekspresif, yaitu anak lebih tega, cenderung ceroboh, dan suka membuat gara-gara, emosional, dan suka seenaknya dalam melakukan kegiatan sehari-hari. I woke up, it was 7. I waited till 11 to figure out that no one would call. I think I've got a lot of friends, but I don't hear from them. What's another night all alone when you're spending every day on your own? And here